Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya, orang lembur, dan Pak Mursalin, disebut Om Lin ya, sagaulnya. Nah, kali ini kita mau bahas Om, ya Menteri satu ini memang waktu itu para buruh itu ada spanduk keren banget itu, Menteri Pemeras Rakyat. Weh, bayangin deh, Menteri Pemeras Rakyat, tampang pemeras rakyat. Jadi karena tapera itu disebutnya di perpanjangan tampang pemeras rakyat. Itu sebenarnya sih masuk delik, tapi karena ribuan buruh numplak di situ marah karena ada program tiba-tiba yang sebenarnya kan tapera itu nggak penting-penting banget gitu kepentingannya. Nah, kali ini Sri Mulyani komentar begini nih Om. Sebentar ya. Nah, Sri Mulyani minta orang mampu ikut gotong royong dan patuh bayar pajak. Om nih, sebagai orang yang mampu nih, kira-kira ikhlas nggak bayar pajak kayak gitu? Tapi sementara di sisi lain ya, kita tahu ya pajak-pajak kita dibayar untuk orang yang semacam Gus Miftah kayak kemarin gitu Om. Gimana Om? Ya, jadi kita mengenal Sri Mulyani ini kan orang yang mengatakan bahwa apapun makannya, minumnya teh botol. ST lagi. Siapapun presidennya, siapapun rezimnya tidak mempunyai keberanian kecuali menjadikan Sri Mulyani adalah menjadi Menteri Keuangan. Padahal orang ini adalah sangat menyengsarakan rakyat, yang rakyat tidak bisa maju itu karena dia. Kesengsaraan karena dia. Apalagi berkenaan dengan masalah pajak. Kuncinya dia itu dari dulu bagaimana melaksanakan untuk pemenuhan bisa membiayai APBN itu adalah dengan pajak. Itu cara dia itu. Siapapun begitu menteri atau presiden manapun ya pasti cuma bisa kalau hanya untuk menekan rakyat. Apalagi tadi dengan apa tadi? Orang kaya, orang bijak taat pajak. Taat pajak. Kalau saya mengatakan orang yang taat pajak itu tidak bijak. Tidak bijak. Dia sebabnya gimana? Karena tidak melawan orang yang mendolimin rakyat. Ya, karena orang yang memungut pajak itu tidak bijak menggunakan pajak untuk foya-foya di kalangan mereka, untuk apa itu membiayai apapun yang dengan mudah dia membebani pajak untuk pembiayaan itu. Jadi Mas Hardi aja mampu kalau memang begitu jadi Menteri Keuangan ya dari mana? Ya pokoknya berapa rakyatnya? Sekian ratus juta. Kalau dinaikkan dari 10% menjadi 12%, dapatnya berapa? Nah, itu dia tidak tahu prosesnya penderitaan rakyat seperti apa dengan ditekan seperti itu akibat dari kenaikan pajak itu. Bagaimana menderitanya rakyat, ini dia tidak mau tahu. Ini orang yang sangat jahat sekali menurut saya. Jadi sebenarnya nggak perlu tinggi-tinggi banget ilmu ekonominya, cukup tahu ini rasionya berapa, tinggal dikali aja. Jadi ini pendapatannya sekian gitu. Iya, jadi mestinya Menteri Keuangan itu mempunyai kemampuan. Dia sebagai satu menjadi Menteri Keuangan di Indonesia, dia bisa memaparkan tentang potensi kekayaan dari Indonesia ini, ya. Misalnya potensi dari sumber alam, potensi dari ikan, potensi dari dari pertanian, dari macam-macam itu, dia mampu bagaimana memenuhi kebutuhan pemenuhan terhadap pajak itu. Nah, jadi dia cuman bisa mengolkan satu tagline orang bijak bayar pajak. Nah, pajak itu adalah sebenarnya sebagai satu negara yang tolak ukur negara maju atau tidak, itu adalah bagaimana kebijakan terhadap pajak. Negara-negara maju itu mengenakan pajak sangat kecil sekali, ya. Bahkan menghilangkan pajak-pajak atau yang membebani rakyat dan membebani jalannya perekonomian itu. Nah, ini sebenarnya kan beberapa kasus korupsi itu besar-besar Om, ya triliunan lah hasilnya. Nah, ini ada berita lucu lagi sih sebenarnya. Ini Harvey Muiz dapat 420 M dari korupsi timah, sebagian ngalir ke Sandra Dewi. Nah, ini komentar dari netizen itu ya, malingnya dapat 420 M, didenda cuma 1 miliar, ya kan? Plus 12 tahun penjara. Ya ala-ala berkelakuan baik mah, potong-potong jadi 6 tahun, nanti berubah lagi, tahu-tahu cuma setahun penjara kan? Nah,
Padahal negara dirugikan 300 triliun. Kan sebenarnya Sri Mulyani nggak perlu pajakin, tinggal ambil aja. Nah, menurut Om gimana? Ya itulah akibat dari tidak ada penindakan tegas. Dan yang kedua akibat dari yang terlibat dalam korupsi itu banyak sekali. Orang-orang bahkan para pejabat lah gitu. Sehingga memang tidak berani meruncingkan masalah timah itu gitu. Jadi kita tahu ada akibat dari timah itu kan terjadi satu pertikaian antara polisi dengan jaksa agung waktu itu. Itu sebenarnya persoalan-persoalan itu gitu. Ada pertikaian di situ. Ada pertikaian di situ. Karena apa itu jaksa agung melihat keterlibatan polisi di kasus itu, maka dikuntitlah itu orang-orang kepolisian dan akhirnya dikuntit balik Kejaksaan Agung dan terjadi pertikaian yang sampai sekarang tidak diselesaikan masalah itu. Om, sekiranya memang hukum ini nggak bisa lagi diperbaiki, kira-kira kan seharusnya maling-maling seperti ini dimiskinkan, plus ya tahulah hukumannya berat lah kalau di negeri ini. Kemarin saya lihat video ini, Cina itu koruptor dan orang narkoba itu dihukum mati. Nah, jangan-jangan orang-orang yang dari sana dia lari ke sini karena takut sama hukum di sana gitu. Nah, Om, sekiranya hukum-hukum itu diperbaiki nih, harapan Om gimana Om terhadap kondisi Indonesia ini yang memang hukumnya udah rusak gitu? Ya paling tidak untuk tahap-tahap awal di Indonesia ini harus dijadikan pemiskinan terhadap para koruptor itu. Miskinkan dulu. Betul, harus dimiskinkan, habiskan semua harta-hartanya, bukan karena praduga tidak bersalah, tetapi apa yang dia miliki sangat tidak masuk akal. Dari kekayaan dari mana dia peroleh itu? Pengusaha bukan, apa itu pejabat yang apa itu mempunyai kewenangan terhadap masalah keuangan juga bukan, maka dia harus dimiskinkan dulu. Jadi saya kira ada satu memang seolah-olah penegakan hukum yang sangat ditakuti di Cina itu, siapa yang betul-betul atau betul dipotong tangan atau bahkan dimakankan ke buaya dan sebagainya. Iya betul, dilemparin buaya ya. Menurut saya itu perlu dilakukan, bukan tidak. Mengapa wajib lah kayaknya menuntut apa itu Jokowi untuk ditangkap dan diadili? Karena memang rakyat sudah geram sekali. Jadi saya kira memang proses-proses pengadilan atau apa itu hukuman-hukuman yang ekstrim seperti dilakukan di Cina, kalaupun memang itu benar adanya, saya kira harus dilakukan. Ya paling tidak dimasukkan kandang singa lah bareng-bareng. Ya jangan disuka miskinkan. Disuka miskinkan. Ya, jangan disuka miskinkan, karena disuka miskinkan itu miskin itu ternyata suka enak menjadi kegemaran para koruptor, bisa berdiskusi di sana, bisa mendapat kamar yang bagus, tetap bisa menghadirkan istri atau ya katakanlah pasangannya gitu. Itu menjadi tidak ada kengerian. Jadi hukuman itu memang harus menghadirkan kengerian. Mengapa harus ada hukuman mati, hukuman potong tangan dan sebagainya, supaya orang mikir ya kalau untuk dia melakukan balasan terhadap koruptor dan pencuri. Nah, tentunya kan menerapkan hukum kayak gitu kan butuh sesuatu yang kekuatan khusus ya. Nah, kan nggak mungkin kayak gini, misalnya disita semuanya, kan kayak tadi lapas suka miskin, kan jadi suka enak gitu kondisinya. Nah, kan ketika kita tahu ya beberapa waktu lalu kan KPK itu kan ada kasus Kementan tuh kalau nggak salah ya kan. Nah, dia negosiasi itu, ada fotonya kalau nggak salah. Sedangkan lembaga pengawas koruptor aja seperti itu. Bagaimana mungkin, kan kita berharap ada sitaan lah daripada koruptor. Melihat hukum kayak gini, yang nyitanya bisa jadi kan, wah ini ada barang-barang bagus nih, masuk kantong dulu lah gitu kan bisa jadi seperti itu. Nah, kira-kira Om, untuk menerapkan sistem itu gimana Om? Ya memang pertama harus ada kesepakatan para yang jelas, karena kita berharap penegakan keadilan itu ada pada presiden, ada kesepakatan presiden dengan para pejabat, dengan
ungkapan Prabowo untuk menghabisi semua koruptor, itu bisa timbul satu kesepakatan. Kesepakatan dulu. Kesepakatan untuk dilakukan seperti itu supaya ada kejeraan. Ya, kalau ada kejeraan, memang kemudian akan baru timbul ada satu kebaikan. Kalau tidak ada kejeraan terhadap proses pemiskinan atau proses dihukum mati atau dihukum potong leher atau itu saya kira potong leher. Iya, karena sudah tahu lah Ikan busuk kalau berawal dari kepalanya. Oh iya. Di Eropa itu pada zaman Napoleon Bonaparte kan itu kelihatan bahwa para raja itu dipenggal lehernya dan itu menjadi model tuntutan rakyat di Yogyakarta agar supaya Jokowi itu dipenggal kepalanya dengan pakai karikatur dan sebagainya. Saya kira hal-hal itu sah-sah saja. Oke. Nah, itulah memang sekilas dari hukum dari Indonesia di negara kita Indonesia, nggak susah sebut Konoha lah. Memang kita ada di Indonesia gitu Om ya. Nah, itulah memang sekilas hukum yang memang bikin kita ketawa sekaligus bikin kita geram ya Om ya. Dengan berbagai kelakuan-kelakuan yang nggak pernah tuntas-tuntas dan selalu seperti itu kejadiannya.